Banyak orang yang merasa resah dengan keberadaan LDII di Indonesia. Meskipun berkali-kali lembaga terkait telah mengeluarkan fatwa sesat dan mendesak pemerintah untuk membubarkan LDII, namun hingga sampai sekarang kelompok pecandu imam tersebut masih bisa lestari di tempat kita. Ini menunjukkan betapa Indonesia merupakan lahan yang sangat subur untuk penyebaran semua aliran menyimpang. Yang lebih penting di sini, memahami landasan ideologi LDII, di mana karena ideologi ini mereka menjadi kelompok ekstrim eksklusif hingga menganggap sesat atau bahkan kafir semua orang yang berada di luar kelompoknya dan mengklaim hanya mereka yang pasti masuk surga. Inilah poin-poin kesesatan LDII, pengakuan mantan mubaliknya. Antara lain, 1. Tidak sah sholat di belakang imam selain Islam jamaah. Apabila terpaksa, mereka meniati munfarid atau sholat sendiri. Apabila orang LDII berjumlah 2 orang atau lebih, supaya membuat imam sholat bayangan, yaitu salah satu dari orang LDII tersebut dijadikan imam sholatnya, atau makmum yang dijadikan imam sholat pada saat sholat berjamaah. Nomor 2. Ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang benar hanyalah ilmu yang dimangkulkan atau diajarkan dari Nur Hasan Al-Ubaidah, karena satu-satunya orang yang punya sanad di dunia ini hanyalah dia. Tidak benar dan tidak sah ilmu yang diambil selain dari dia. Ketiga, semua orang yang tidak mau beramir dan berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah, hukumnya kafir. Adapun orang yang keluar dari Islam jamaah atau LDII, hukumnya murtad atau keluar dari Islam. Keempat, menikah harus sesama Islam jamaah atau LDII. Tidak sah nikah seseorang kalau tidak dinikahkan oleh Amir LDII atau wakil-wakilnya. Kelima, tidak boleh mensolati mayat yang bukan anggota Islam jamaah. Apabila terpaksa mensolati, mereka tidak memakai wudhu atau tidak berwudhu. Nomor 6. Apabila mati tidak dibolehkan mewarisi harta peninggalannya, walaupun yang mewarisi orang tuanya, atau hukum waris tidak berlaku apabila ada anggota keluarga yang tidak ikut LDII. Ketujuh, tidak mengakui Presiden Indonesia sebagai waliul amri yang sah. Kedelapan, halal berbohong kepada selain golongannya maupun kepada pemerintah untuk kemaslahatan dakwahnya. Kesembilan, tiap bulan mereka wajib mengeluarkan sedekah yang diserahkan kepada amir sebesar 2,5% atau 5% atau 7,5% atau 10% dari penghasilan tiap bulan. Perincian untuk menentukan persentase adalah sebagai berikut. 1. Apabila harta kekayaannya 7 juta sampai 15 juta, maka tiap bulan wajib setor 2,5%. Apabila harta kekayaannya 15 sampai dengan 22 juta, maka tiap bulan wajib setor 5%. Ketiga, apabila harta kekayaannya 22 juta sampai dengan 30 juta, maka tiap bulan wajib setor 7,5%. Dan apabila harta kekayaannya 30 juta ke atas, maka tiap bulan wajib setor 10%. Adapun jamaah yang kekayaannya di bawah 7 juta tetap wajib setor, namun bebas dari ketentuan tersebut di atas. Apabila jamaah bersalah, wajib menulis surat taubat untuk disaksikan kepada amir, serta
harus membayar kafaroh sejumlah uang sesuai kadar kesalahannya untuk diserahkan kepada amir. Yang ke-11, mewajibkan semua orang untuk baiat kepada amir Islam jamaah. Adapun orang yang mati belum berbaiat, maka matinya mati jahiliyah atau kafir. Nomor 12, tidak boleh membaca buku atau kitab yang tidak dimangkulkan oleh amirnya. Adapun yang sudah dimangkulkan amirnya adalah Al-Quran dan Kitabus Sittah. Yang ke-13, amir mempunyai ijtihad yang wajib untuk ditaati. Apabila jamaah mentaati ijtihad amir, maka wajib masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaati akan masuk ke dalam neraka. Poin-poin antara lain: 1. Sedekah atau infak persenan tiap bulan. 2. Menulis surat taubat bagi yang bersalah. 3. Menetapi program 5 bab dalam ilmu dan amal, yaitu mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah, taat Allah, Rasul, dan amir. Apabila pergi ke tempat jamaah harus membawa surat sambung dan lain-lain. Ini pengakuan dari Zamroni Muhammad Wahid, mantan mubaligh LDII. Kesesatan LDII. Pendiri LDII mengaku-ngaku belajar di Ma'had Darul Hadis Makkah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 1929 sampai dengan 1940 Masehi. Saat pulang ke Indonesia pada tahun 1940, Nur Hasan membaiat 3 orang muridnya. Karena Nur Hasan mempunyai pemahaman apabila tidak ditegakkan keamiran dan baiat, maka Islamnya tidak sah dan hukumnya kafir. Doktrin yang diberikan kepada ketiga muridnya adalah tetapilah baiat yang awal, maka yang awal, yaitu Nur Hasan. Dalil tersebut diartikan, berhubung di Indonesia ini belum ada amir yang dibaiat, maka kita harus mendirikan keamiran. Bagi yang pertama mendirikannya, maka kedudukannya sebagai waliul amri dan hukumnya sah. Orang yang tidak mau beramir dan berbaiat kepada Nur Hasan Ubaidah, hukumnya kafir. Adapun orang yang keluar dari Islam Jamaah atau LDII, hukumnya murtad. Dalil yang dipakai yaitu tidak dikatakan Islam kecuali berjamaah, tidak dikatakan jamaah kecuali beramir, tidak beramir kecuali taat. Hadis riwayat Darimi. Oleh Nur Hasan Ubaidah mengartikannya dibalik dari belakang, yaitu tidak ada taat kalau tidak punya amir. Kalau tidak ada amir berarti tidak berjamaah. Kalau tidak jamaah berarti tidak Islam. Kalau tidak Islam berarti kafir. Hadis yang kedua, barang siapa yang mati dan di lehernya belum pernah mengucap baiat, apabila mati maka matinya jahiliyah. Oleh Nur Hasan Ubaidah, kalimat jahiliyah diartikan kafir. Dalam hal memahami ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tidak sesuai dengan pemahaman para salaf, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir, tapi dia fahami dengan pemahaman ro'inya, yang mengakibatkan jauhnya pemahaman tersebut dari pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat.